Akhirnya, keren banget guys. Ini gue tempelin dua-duanya. Keren banget sumpah. Asli. Waduh. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Luar biasa. Dan akhirnya punya waktu juga. Dan yang pastinya punya kesempatan juga untuk memiliki produk ini. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel J3. Ini mesen ini kurang lebih ada sekitar 5 atau 6 bulan ya. Jadi waktu itu request, gue pengen banget punya meter saw cordless untuk nemenin table saw gue yang cordless untuk serinya FlexVolt juga. Kalian bisa klik linknya di atas ini. Nah itu udah pernah gue review. Iya dulu tuh kenapa pesen bisa segitu lamanya, karena memang barangnya di luar pun memang unik ya, jadi langka juga barangnya. Dan gue sampai gue bilang berapa deh gitu loh, pokoknya yang penting sampai Indo berapa deh. Gue udah kepengen banget. Gue udah nggak ngomongin waktu itu masalah angka, yang penting di barang ada istilahnya gitu ya. Dan akhirnya atas bantuan Mayers Woodworking, nah ini gue dapet di beliau ini sampai Indo. Pas genap 1 bulan nih. Pas genap 1 bulan, ini barang gue belum pernah buka sama sekali. Dan ini gue mau langsung buka. Ini gue sampai Indo itu di 15 jutaan ya. Kurang lebihnya di 15 jutaan. Nah, tapi kan itu semuanya fluktuatif untuk harga. Tergantung kurs ya. Tergantung kurs juga. Nah, ini gue seneng banget. Dan akhirnya table saw gue nih ada temennya ya. Artinya seperti itu. Nah, untuk kalau kalian lihat di depan sini 54x2, dan kalau misalnya kalian pernah ngelihat review ini juga di luar negeri, kadang-kadang ada yang 60x2. Nah, inilah jadi kadang-kadang di World itu yang membedakan seri N ya dan seri B ini kadang-kadang di 54 atau 60. Terus beda dong, Bang. Sama aja sebetulnya. Cuma kadang-kadang ada beberapa yang dibedakan, kayak seri N itu biasanya tuh memang 54 kalau untuk yang FlexVolt-nya. Seperti kalau yang seri XR itu untuk semua power tool cordless di World itu yang gue tahu 18 atau 20 ya, seperti itu. Tapi pada hakikatnya sama aja. Nah, cuma hanya dibedakan aja. Jadi di sini 54 ya. Kita ambil gampangnya aja di 60. 60x2 karena di sini adalah penggunaan baterai FlexVolt ini sebanyak 2 buah. 60 dikali 2 itu 120 volt. Lu bayangin meter saw 12 in. Dan mungkin ya, gue bisa katakan mungkin ini yang pertama kali untuk review versi Indonesia. Dan alhamdulillah gue punya kesempatan dan gue seneng banget sih, sumpah jujur ya. Ini barang impian gue banget ya, akhirnya gue bisa milikin, luar biasa. Oke, untuk di World FlexVolt ini ya, ini tipenya DHS780N. Nah, ini sebetulnya sama aja seperti yang pernah gue review untuk yang cordnya. Itu kalau di versi kita yang masuk memang yang cord. Untuk yang cordless belum masuk ya. Nah, mungkin nanti kedepannya insya Allah bakalan masuk ya. Mungkin ya, gue nggak tahu. Oke, di sini lo bisa lihat 2x54 volt lithium ion brushless ya. Di sini 8 ampere atau 230 volt. Nah lo, Bang, terus gimana Bang? Kok 230 volt? Iya, jadi untuk table saw ini yang gue suka, kita bisa gunakan bisa dua ya, bisa cord dan bisa cordless. Tapi kemarin itu gue dapat info itu ini untuk, jadi kalau kita mau cord itu kita ada adapternya lagi. Nah, jadi waktu kemarin tuh Mayers ngabarin gue ada barangnya tapi unit only, tapi nggak pakai adaptor untuk yang cordnya. Nggak apa-apa, gue bilang. Yang penting gue beli
unitnya dulu aja. Kalau misalnya untuk adaptor yang cordnya nanti next gue bakal nyusul aja. Kalau memang ada, kalau memang nggak ada ya wis mau dikata apa gitu. Yang penting kan kebetulan sekali gue udah punya baterainya jadi bisa gue gunakan. Mungkin nanti kedepannya kalau ada adaptornya gue akan review lagi ya. Kita akan coba kira-kira performanya beda nggak ya antara menggunakan cord ataupun cordless ya. Menggunakan tenaga di 230 volt itu atau kita gunakan dengan baterai ya. Nah, ini nanti kita akan buat perbandingan. Tapi nanti kalau misalnya adaptornya gue sudah milikin, kalau saat ini belum. Oke, di sini 3800 ini untuk RPM-nya. Nah, di sini di 305 mm ya. Di sini maksimal daya cut-nya itu 112 mili ya. XPS ini teknologi seperti walk light tapi dia memanfaatkan daya bayangan daripada blade itu sendiri dan menghasilkan seperti line ya atau garis. Nah, seperti itu. Ini sama untuk seri yang cordnya yang kemarin pernah gua review, dia juga sudah ada XPS-nya. Oke, dia ada fitur auto brake-nya juga ya. Sudah ada brake-nya atau stop di sini ya. Ini nggak sampai 5 second dia sudah berhenti untuk matanya. Ini luar biasa. Oke. Nah, dan di sini beberapa keterangan untuk maksimal cuttingnya ya. Dan di sini dia sudah double bevel ya, maksimal di 49 kanan kiri bevel. Dan di sini untuk meternya ya, kiri 50 kanan 60. Nanti kita akan coba. Di sini sudah ada airlock juga. Airlock ini gue baru tahu ya. Jadi airlock ini gue bisa sambungin ke vacuum cleaner yang mini vacuum cleaner yang gue punya ya, atau portable vacuum cleaner. Jadi airlock ini dia sudah bisa untuk teknologi ke vakum. Jadi tidak usah memencet on off lagi. Jadi kita langsung gunakan aja dan vakumnya otomatis hidup. Nah, ini kalau sudah ada yang logo airlock ini. Dan meter saw ini memang berat banget. Dia beratnya mencapai di 26 kilo, luar biasa. Dan ini packagingnya lebih besar daripada table saw kemarin. Ini luar biasa. Ini keren banget. Gue udah gak sabar, gue pengen langsung buru-buru kita buka aja. Dan yang pastinya gue butuh orang buat bantu, buat ngebuka dan ngeluarin ini produk ya, gede banget. Kita buka yuk. Nah, ini dia. Akhirnya. Keren banget guys. Cakep banget, luar biasa. Ya, ini jadi memang untuk seri flex fold, untuk table saw dan meter saw itu dia yang membedakan itu selain dari cord dan cordless ya. Nah, dia warnanya pun beda ya. Dia jadi base ya untuk kalau untuk top table-nya, fans-nya ini sama, tapi memang dia untuk coloring ini yang kalau lu bisa lihat kliknya, lu bisa lihat untuk yang gua review versi yang cord. Nah, itu dia ininya silver warnanya, tapi kalau ini abu-abu, sama seperti top table-nya table saw yang pernah gue review juga. Nah ya, nih lu bisa lihat warnanya abu-abu. Keren banget guys, cakep. Ini gila, ngeri. Nah, ini dia nih, lihat ya. Dan ini kita copot dulu. Dan untuk matanya, semua mata untuk cordless ya, dia tuh lebih tipis ya untuk matanya. Mau table saw ataupun meter saw, dia lebih tipis matanya karena untuk biar supaya kerjanya nggak berat ya. Nah, di sini bisa lihat ya. Di sini extreme running time, cakep banget ya. 60T ya. Cakep. Keren banget, ini matanya tipis banget. Gue kayaknya udah nggak bisa berkata-kata lagi. Tapi kalau untuk insert ya, ini hampir nggak ada bedanya dengan yang cord ya. Ini hampir tidak ada bedanya kalau menurut gua. Jadi hampir semuanya sama. Dan ini ada beberapa yang belum kita keluarin. Ini sama sih untuk pegangan handle ataupun sekaligus untuk extension supaya tablenya bisa lebih lebar ya. Tapi ini karena gue mau taruh di ada meter station, jadi gue nggak perlu pakai ini karena memang nggak muat ya pada saat itu. Tapi gue nggak tahu untuk dimensi ini dengan yang
cord itu sama atau enggak ya. Nah, nanti gua akan coba. Tapi sekilas gua ngelihat dari mata, kelihatannya sama sih, seharusnya sama. Nah, ini sampai ada dashback-nya, ada dashback dan ada manual book-nya. Ini nggak ada yang beda ya, ini malah sama semua kalau gue lihat. Dan di sini juga untuk klemnya sama nih sama yang cord, nggak ada bedanya sih kalau untuk klem. Dan untuk build quality di bagian belakang ini nggak ada bedanya juga, sama aja. Cuma bedanya ini ya, dia tuh kalau untuk yang cordless dia ada kayak pengaitnya gini ya, jadi supaya ini nggak mudah hilang ya, mungkin tujuannya. Nah, tapi sama semua untuk fansnya, sama semua, nggak ada yang beda. Dari belakang juga nggak ada yang beda. Cuma apa ya, ini ada sedikit kayak konektor ini ya mungkin. Nah, untuk ininya semua sama, nggak ada yang beda. Nah, bedanya di sini dia oh ini ya, ini dia untuk yang ada knob katup untuk yang cord tadi gue bilang. Nah, ini seperti ini dan baterainya diletakkan 2 biji di sini. Wah, luar biasa, keren banget. Tapi ini oke, ini yang membedakan lagi ya. Dia untuk handle-nya, dia handle-nya lebih kecil. Handle ini dia lebih kecil dan ada tulisan brushless ya. Dia lebih kecil untuk handle-nya, lebih apa ya? Lebih kecil sih. Jauh lebih kecil. Kalau yang cord itu dia lebih besar. Dan dia untuk XPS-nya, kalau untuk yang tipe cordless ini, dia ada di sini ya, tombolnya tuh di sini. Kalau di sini ada tulisan XPS-nya kalau untuk yang cord ya, maksud gue. Nah, ini luar biasa, keren banget. Gue coba mau ambil baterainya dulu ya. Gue mau coba ambil baterainya, gue pengen denger suaranya seperti apa. Nah, ini dia baterainya, tapi yang satu ada 1 bar, yang satu di sini ada 2 bar. Nah, ini gue nggak tahu apakah bisa. Nah, gue nggak paham juga karena ini juga baru juga. Nih gue tempelin dua-duanya. Keren banget sumpah, asli. Iya, jadi kayaknya tuh memang dia ngambil konsep warna abu-abu ini kayaknya memang dari baterai ini sendiri ya. Karena baterainya ini kan dia lebih identik sama abu-abu. Wah, keren banget. Wah, nyala, bray. Lihat, bray. Waduh. Oh, lowbat baterainya tuh, ya. Wah, cakep. Baterainya lowbat, Bambang. Tuh. Ya. Cakep. Keren. Keren banget ya ini. Ini Rauman ya, ini suaranya aja gue ngerasa ini bener-bener kayak udah kayak cord ya kalau menurut gue. Nah, di sini lu bisa lihat ini juga penampilan samping yang berbeda ya. Nah, ini tampilan samping dia ada kodenya ya, brushless flex fold. Ini luar biasa, cakep banget. Oh ya, lampunya dia mati sendiri, berarti dia sekali pencet aja ya. Nah, sekali pencet, nah dia lampunya mati sendiri ya. Nah, seperti ini. Dia jadi lampunya tuh mati sendiri, otomatis mati. Jadi kita nggak usah pencet berkali-kali. Jadi pencet sekali aja dia bakal mati sendiri. Dan di sini juga sudah ada lock triggernya, sama aja sih sebetulnya. Tapi ada yang gue mau utarakan sedikit ya. Ini kalau untuk dari build quality yang gue rasa mungkin karena ini FlexFold seri tertingginya ya. Ini beda ya. Ini kayak seperti apa namanya, petunjuk yang ada di sini ya. Nah, ini petunjuk yang ada di sini. Ini build quality-nya lebih bagus ini daripada yang cord. Ini beda banget ya. Ini bener-bener kayak apa ya? Stainless steel-nya dia lebih bagus ya untuk ini. Ya, dia lebih bagus. Nah, ini gue nggak ngerti kenapa. Apakah memang mungkin dibedakan atau seperti apa? Nah, ini gila sih, apa? Cakep banget. Ini kalau overall untuk semuanya, pengunci sliding di sini, ini nggak ada bedanya sama yang cord ya. Nggak ada bedanya. Ini sama semua untuk bevel di belakang ya. Oke, ini nggak ada yang beda. Ini sama semua ya. Jadi untuk mengatur bevelnya, nih gue coba pinggirin dulu. Nah, jadi untuk mengatur bevelnya sama aja. Ini kita cukup kendorin ini ya. Nah, baik mau ke kiri ataupun kanan ya. Nah, ini seperti ini. Jadi nggak ada bedanya untuk yang
cord ya, yang ready di sini, yang sudah resmi di Indo. Nah ini nggak ada bedanya, jadi sama aja locknya ini. Dan untuk balik ke kanannya, di bagian belakang sini ada nih ya, dia katupnya di belakang sini yang warna kuning. Nah ini tinggal di apa namanya, nah tinggal diginiin aja, dia langsung ke kanan. Jadi nggak ada bedanya tuh, sama aja ya. Nah seperti ini ya, sama sekali nggak ada bedanya. Jadi untuk sistemnya secara mekanis ya, secara mekanis tuh nggak ada bedanya, sama sekali nggak ada bedanya. Dan di sini nih sudah bisa diatur ya, mau 22,5 ya, ataupun di sini ya. Nah ini berapa gue lupa lagi. Jadi itu dia udah ada pengatur untuk stoppernya. Ini sama sekali nggak ada yang beda sih, petunjuk jarumnya, belakangnya. Jadi sama sekali memang nggak ada yang beda kalau menurut gue dengan versi yang cord ya. Lebih kayak ke warna sama beberapa finishing di sini ya, sama mata dan mungkin sama sistem yang ada di handle ini, dia berbeda sih. Itu aja sih kalau menurut gua. Jadi gue juga nggak bisa ngejelasin secara terperinci ya, karena waktu gua nge-review yang versi cord itu udah sangat rinci sekali. Dan ini kalau menurut gua nggak ada bedanya, sama banget. Ya untuk positioning apa namanya, penyedotan vakum ini semuanya sama, bener-bener nggak ada yang berbeda ya. Untuk gantinya juga ada lock matanya dia di sini, jadi nggak ada yang beda sama sekali, sama semua. Untuk stopper, untuk kita bikin apa namanya, sambungan apa ya, French clit ya kalau nggak salah. Nah ini stoppernya juga di sini bisa diatur ya. Nah di sini ini sama semua, nggak ada sama sekali, nggak ada yang berbeda ya kalau gua rasa. Dan di sini untuk locknya juga ya, untuk ngelock apa namanya, slidingnya ini sama semua. Jadi sama sekali nggak ada yang bedanya ya kalau menurut gua. Cuma hanya memang seperti apa ya, DeWalt itu seperti istilahnya seperti ini, ibaratnya ini loh versi cordless-nya, dan yang membedakan warna. Dan kalau dari motor memang di sini jelas berbeda ya. Nah jelas berbeda untuk motornya. Oke. Untuk spesifikasi yang ada di belakang ya, untuk alat ini dengan tipe DHS 780 ini made in Taiwan ya, 2 kali 54 volt ya. Di sini untuk RPM-nya ya tadi ya di 3.800 seperti itu. Yap, ini gue juga mungkin nggak bisa menjelaskan banyak ya, karena memang di sini banyak persamaan dengan yang cord ya. Seperti di sini aja nih, yang membedakan hanya ada lambang dan posisi bentuk mesinnya. Di sini ada lambang baterai dan ada lambang colokan. Dan untuk matanya kalau yang cord itu di 2 milian, sekitar mungkin 2,1 kalau nggak salah ya. Kalau ini nih 1, dengan ketebalan mata nih 1,7. Jadi selisihnya sih nggak terlalu signifikan, tapi kalau kita copot, kita bandingkan, ini sama banget. Dan semuanya nggak ada yang berbeda ya. Ini bener-bener mirip semirip-miripnya. Oke, mungkin gua nggak akan mencoba untuk apa namanya, di sini maksimal cuttingnya di berapa, untuk bevelnya, untuk meternya, ataupun di 0 derajatnya maksimalnya slidingnya di berapa, karena memang sama banget dengan yang cord. Mungkin kalian bisa klik linknya di atas ini kalau kalian mau menonton untuk yang versi yang cordnya, seperti itu ya. Dan untuk penggunaan slidingnya ini di sini ya, penggunaan sliding di belakang sini, dan ataupun ingin meternya di sini semua sama ya. Di sini ke bawah untuk ngelock. Nah di sini juga bisa lock, bisa di tanpa lock seperti ini. Nah ini nggak ada yang beda, semuanya sama. Nah seperti ini ya, jadi nggak ada yang berbeda. Gue ingin mencoba kira-kira performanya aja seperti apa, dan gue akan mencoba cutting kayu solid dan mungkin beberapa kayu-kayu kecil ya, seperti multiplex ya. Gue pengen coba, yuk sama-sama kita coba yuk. Oke, ini gue juga mau coba untuk nah ya, untuk lasernya. Nah ini jadi lasernya ini memanfaatkan daya pantul aja ya, sebetulnya daya pantul dari mana pada mata ini sendiri. Nah ini gue suka karena lebih cocok pada saat posisi terang ya, dia nggak kalah. Biasanya tuh kalau laser tuh suka seringkali mengalami kalah pada saat terang ya. Nah seperti itu ya. Nah oke, nah nih cakep ya. Nah kalian bisa lihat ya, tuh ya, jelas. Ini gue akan coba potong dulu ya.
biasa, cakep banget, yes. Ya, rapih ya. Ini gue pengen lebih ke nyoba performa aja ya. Nah, ini kita akan coba sekali lagi. Ini baterainya sepertinya memang lowbat ya. Ini kita akan coba potong lagi. Ya, belum kepotong. belum kepotong ya. Nih, belum kepotong utuh ya. Nah, ya tapi so far tenaganya oke lah ya, nggak ada masalah. Ini karena baterainya lowbat ya. Ini baterainya gue coba ganti dulu ya. Ini nyatanya gue masih punya baterai yang isinya penuh nih. Nah, ini gue mau coba ganti dulu. Jadi satu baterai 2 bar, satu baterai 3 bar. Nggak dapet ya, nggak dapet semuanya nih. Oke, nggak jadi masalah ya. Lihat ya, hasil potongannya cakep sih ya, ditambah juga memang matanya masih sangat tajam ya, seperti itu. Dan ini gue pengen coba lagi juga. Ya, ini performanya luar biasa ya. Ini tadi pada saat gua melakukan pemotongan. Nah ya, beberapa kali ini gua lakukan pemotongan. Baterainya sih masih sama ya. Yang satu 3 bar, satu 2 bar. Dan tenaganya tuh yang gua rasakan bener-bener ya kayak listrik aja sih ya. Hampir sama aja kalau gua lihat. Tapi memang lebih smooth sih, lebih smooth. Nah, dia lebih apa ya? Nah, jadi masih kayak bisa lebih ke kontrol ya, maksudnya tidak seperti yang chord memang ya. Tapi maksud gue gini, kenapa gue bilang tenaganya seperti kabel ya? Gue compare-nya bukan dengan DeWalt gitu loh. Maksud gue dengan beberapa meter saw yang pernah gue coba ya, tenaganya ini udah sangat mumpuni banget. Dan ya buat gue sih sudah cukup ya. Buat gue sudah cukup. Dan gue sih nggak pernah berpikir beberapa kali ya, contoh kayak misalnya beberapa orang, gerinda baterai mah nggak ada tenaganya, nggak bisa dipakai kerja. Itu kan ada beberapa, mohon maaf, kayak tukang-tukang yang old school ya. Nah itu kadang-kadang berpikirnya seperti itu nih. Tapi kita kembalikan lagi ya, cordless-nya apa dulu yang dipakai ya. Karena bukan berarti dengan eranya saat ini, bukan berarti barang-barang yang cordless itu malah nggak memiliki tenaga ya. Nggak juga ya, tapi tergantung brand apa yang kita gunakan gitu lah. Misalnya atau kita di outdoor ya, bekerja atau di lapangan langsung. Nah, kita bawa satu buah meter saw ataupun table saw. Nah, contoh lu kerjain langsung di tempat, misalnya contoh kayak misalnya lu ngerjain, mungkin kita anggap kayak bikin klinik ya, furnish interior dalam di klinik. Nah mungkin di sana listrik yang nggak memadai. Nah lu kan yang baterai-baterai seperti ini nih sangat berfungsi sekali ya pastinya, dan portable, enak kita pindahin di mana. Dan sebetulnya yang kayak begini juga sudah ada standnya ya, tapi gue juga nggak punya untuk standnya. Oke, untuk klaimnya juga di sini dia sama ya. Klaimnya sama seperti yang seri chord. Nah,
Untuk si tablenya ini sendiri, nah untuk yang cord itu dia di 63 ya. Nah ini panjang tablenya. Nah ini pun juga dia sama di 63 juga. Jadi memang nggak ada beda, sama semua kalau yang gua rasa. Jadi hanya beberapa beda di bagian sini aja sih ya. Dan untuk breaknya juga dia gue suka. Nah luar biasa. Jadi breaknya dia memang lebih cepat ya breaknya. Oke, guys, mungkin ya videonya cukup sampai di sini ya. So minornya apa bang dari alat ini ya? Ini kalau gua mau ngomong dari sisi minor, tetap semua alat itu ada minornya. Makanya kadang-kadang kalau gue bilang nggak ada yang sempurna sama suatu barang, itu nggak ada yang sempurna. Ini kalau menurut gue yang minornya yang pertama adalah klaim ini gue nggak suka. Dia modelnya masih klasik banget ya, masih harus muter-muter lama segala macam, belum dibikin quick release, itu satu. Sama seperti yang cord juga seperti itu yang gua nggak suka. Sama apa ya, tadi gua nemuin ada satu lagi yang gua nggak suka. Oh ya, dan untuk ini dia penggeraknya masih sama ya, dia masih menggunakan fan belt. Jadi dari motor ke apa namanya as blade ini dia masih menggunakan apa namanya fan belt. Nah ini menarik, tapi gue nggak tahu fan beltnya tuh sama atau enggak dengan seri yang cord seperti itu. Oke, overall sih gue rasa nggak ada ya. Dan oh ya, ini kalau menurut gue ini opini gue sendiri ya. Untuk finishing yang abu-abu ya, untuk yang coloring abu-abu ini gue agak sedikit, gue ngerasa kayaknya agak kurang apa ya, agak kurang mulus ya. Maksudnya apa ya, kelihatannya tuh kalau mungkin kalau di kamera nggak kelihatan ya, apa powder coatingnya tuh seperti kayak apa ya, kayak cat spray ya. Itu kalau menurut gua beberapa powder coatingnya, kecuali kayak di bagian sini ya, ini kayak spray gitu loh. Tapi kalau di bagian sini tuh dia powder coatingnya bagus, jadi kayak bertekstur jeruk ya, dan agak sedikit doff. Nah, tapi kalau di bagian sini ini kayak agak sedikit glossy. Itu aja sih kalau menurut gua, dan nggak ada lagi ya. Tapi ya itulah apa namanya yang tadi gue bilang ya. Jadi jangan pernah bilang reviewnya bagus-bagusin. Ini juga kayak misalnya kalau ya mungkin kalian tahu ya, gue tuh fansboy dari DeWalt gitu loh. Tapi ya barang DeWalt juga nggak semuanya perfect gitu. Tetap nggak akan ada. Kalau gue mau cari kekurangan di setiap produk itu ya ada. Sekali lagi kita menilai itu jauh lebih mudah ketimbang kita bikin. Ya, jadi ya tetap kita harus hargain setiap karya orang, karena ini salah satu karya orang juga ya. Oke, guys, semoga video ini bermanfaat ya. Kalau misalnya kalian ingin membeli produk tersebut, nanti kalian bisa gue sertakan untuk link pembeliannya. Nanti kalian bisa beli di Mayors Woodworking. Dengan gue hadirnya membuat video ini ya, dengan asumsi mungkin ada beberapa orang yang ingin membeli, selama ini nontonnya reviewnya di luar negeri terus ya. Alhamdulillah, dan gue juga gue harus berbangga diri dengan diri gue sendiri ya, karena dulu G3 Channel itu masih apa ya istilahnya, banyak orang berkata alhamdulillah ada orang di Indonesia akhirnya yang review barang-barang seperti ini, karena selama ini gue ngelihatnya di luar negeri terus ya. Alhamdulillah juga, gue juga makasih banyak banget ya atas dukungan kalian selama ini ke channel gue. Dan gue juga thanks banget yang pastinya sama keluarga gue, sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini kita punya dikasih banyak kesempatan akhirnya bisa nge-review kayak begini dan bisa berbagi informasi ya, wabil khususnya di negara gue. Nah seperti itu. Oke, guys, gue rasa sampai sini aja dulu perjumpaan kita, dan nantikan terus video-video G3 Channel. Dan masih ada satu barang lagi yang memang gue tunggu-tunggu. Ini masih dalam perjalanan juga mungkin, yaitu adalah kompresor cordless dari DeWalt ya. Nanti mungkin kita akan ulas kalau memang produknya sudah sampai di sini. Oke, thank you banget buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe supaya bisa terus berkembang dan terus bisa menyajikan informasi seputar power tool ataupun hand tool ya. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum.